Paham, memang burung ini kalau nggak suka mandi itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku Sobi, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas pertanyaan yang masuk dari teman kita yang memiliki akun adalah Om User OB6NZ8. Beliau berkomentar di video dengan judul "Murai susah mandi, ini penyebabnya". Pertanyaan beliau seperti ini, penjelasan yang detail dan bermanfaat. Terima kasih Mas ya. Mohon Mas izin tanya, oke? Murai saya seperti itu, burung nggak mau mandi karamba, cepuk pun nggak mau, diumbar pun nggak mau. Jadi susah buat settingannya. Burung awalnya suka mandi, jadi setelah kena cabul, bulu, dada nggak mau mandi sama sekali. Salam kicau mania, moga sukses sehat selalu, amin. Terima kasih Om sudah mau mampir ke channel ini dan bersedia untuk berkomentar dan juga mendoakan agar saya tuh sehat, amin ya Om ya. Terima kasih. Jadi kurang lebihnya untuk burung Omnya ini dia itu susah sekali mandi ya. Ya burung kalau susah mandi itu ya susah gitu ya. Untuk settingannya itu susah karena setiap burung ya itu pasti butuh mandi, pasti itu ya, entah itu rawatan seminggu nggak mandi, kemudian digantangkan itu konser top perform full kerja. Nah, agar dari hasil rawatan yang kita tidak berikan pemandian selama 1 minggu dan itu konser, agar tidak kelebihan ya, ataupun tidak memuncak ya, kita setelah mandi setelah gantang sore harinya ya kita bisa mandikan. Padahal awalnya untuk burung Omnya ini suka sekali dengan mandi, kemudian setelah cabut ya, cabut bulu dada itu nggak mau sama sekali. Nah, analisanya seperti apa? Nah, di situ kita cek Om, ya udah nggak usah dikasih mandi selama 1 mungkin 2 minggu. Gimana cabulnya, apakah tambah parah, apakah membaik? Kalau membaik ya sudah. Memang untuk burung ini tidak butuh penurunan sistem metabolisme tubuh, tidak butuh pemandian, karena mungkin untuk burung ini memang dia itu sedang turun suhu tubuh. Jadi kita bisa langsung praktekkan untuk burung yang ciak itu sebenarnya ya. Lebih gampang untuk burung banyak tingkah seperti ini, contohnya cabut bulu seperti ini itu ya, kalau kita paham. Jadi menganalisanya itu lebih gampang gitu ya. Setelah kita analisa kemudian kita praktekkan, dan disitu kita cek langsung cabut bulunya itu semakin parah atau membaik. Dan dari situ saja kita bisa balik rawatan. Kalau memang cabut bulunya itu semakin parah gitu ya, memang arahnya itu ya kalau nggak mandi ya jemur. Tentunya juga harus diimbangi dengan istirahat, karantina seperti itu ya. Kemudian untuk extra foodingnya ya kita tetapkan aja dulu, jangan dirubah. Kalau kita itu rubahnya itu di mandi jemurnya. Memang untuk percobaan pertama ya resikonya cabut bulunya itu akan semakin parah. Pokoknya oke lah kita berikan satu arah ke pemandian. Kalau semakin parah ciak bulunya ya sudah, kita berikan penjemuran seperti itu. Tapi juga jangan dirubah untuk extra foodingnya. Kemudian hal mutlak yang harus diberikan untuk apapun penyebab dari ciak bulu itu ya, burung ini harus sendiri dari burung merpati, sendiri dari burung yang lain, sendiri dari burung masteran. Jangan sering dipancing. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bisa dicek Om, setelah dia itu cabut bulu kok nggak mau mandi, bagaimana? Kalau cabut bulunya itu kumat lagi atau tidak. Kalau tidak ya biarin nggak mandi gitu ya. Nah kemudian untuk mengecek rawatan nggak diberikan mandi tersebut itu tepat atau tidak ya, kita bisa cek ke latberan. Nah itu ya Om ya. Dari situ kita akan paham. Memang untuk semua
patokan yang kita harus tanamkan di situ ya gantangan. Jangan cuma di track di rumah, jangan cuma di sparing di rumah, jangan ya, karena untuk burung kita kan lombanya di gantangan ya, jadi wajar kita patokannya di gantangan. Beda jauh itu atmosfer antara di rumah dengan tetangga dengan di gantangan. Kita butuh OTW, kita itu butuh perjalanan. Di situ atmosfernya berbeda antara di rumah tetangga, di rumah sendiri dengan di gantangan. Banyak faktor di situ ya yang membedakan. Nah, itu ya. Jadi ya, saran saya kalau cek burung kita itu, kalau kita tujuannya adalah ke gantangan ya kita ke gantangan, jangan di track di rumah. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini datang dari teman kita yang memiliki akun adalah Om Adika Kris Pratama. Duh, susah ya, namanya susah ini. Beliau berkomentar di video dengan judul "Ini perlu dikerodong, More batu over birahi". Oke. Pertanyaan beliau seperti ini, awalnya more saya nggak suka dikerodong. Tahun lalu saya coba tiap hari habis diembun dan jemur, diangin-anginkan lalu dikerodong. Setelah itu more saya cabut bulu sayap sampai grepes. Sekarang saya ablak terus malam baru saya kerodong. Kalau seperti itu bagaimana ya Om? Oke. Jadi itu sudah kelihatan, kalau kita paham, kita itu otomatis akan bisa menganalisa dan tentunya kita bisa rawat yang bagaimana untuk burung ini seperti ini ya. Nah, di situ ketika dia itu dikerodong, dia itu akan cabut bulu, tetapi ketika diablak, dia itu nggak cabut bulu. Nah, ini udah kelihatan. Tentunya apa yang kita cek di situ, kita simpulkan. Dari apa teman-teman ya? Tentunya adalah suhu tubuh. Ya, gitu ya. Jadi ketika dia itu dikerodong, otomatis suhu tubuh itu akan meningkat karena ya ini ada sekat di kerodong. Ya. Jadi suhu yang ada di dalam rodong itu nggak bisa bertukar dengan suhu yang ada di luar rodong. Jadi panasnya itu akan semakin naik, nggak mungkin panasnya itu akan turun ketika dikerodong. Ya, ya beda lagi ketika diablak. Diablak kan ada sirkulasi ya, langsung itu udara yang di sekitaran kandang dengan di luar kandang itu akan saling bertukar. Mengembus itu ya, mengembus itu apa itu ya. Nah, seperti itu intinya ya. Jadi di situ bisa kita simpulkan memang untuk burung ini sudah ketahuan dia itu sedang naik suhu tubuh. Makanya ketika diablak, ketika ada sirkulasi udara di situ suhu tubuhnya itu akan seimbang. Makanya dia itu nggak akan cabul. Nah, burung seperti ini bagusnya untuk perawatannya itu kita ke arah teman-teman, pengembunan full, kemudian jemurnya itu kita kurangi atau bahkan kita stop, kemudian untuk pemandian itu kita tambahi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu kan sinkron jadinya. Oke ya, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup itu dulu. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.